Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Pada malam hari ini kita masuk di bab ke-9, di mana bab ini belum menyebutkan 3 hadis di dalamnya, yaitu terkait dengan wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua selama bukan maksiat. Kata beliau rahimahullah, babu iya barru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Ini judul sangat penting sekali untuk kita pahami bab 1 sampai 8 sebelumnya. Karena sebenarnya dari bab 1 sampai 8 itu penegasan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Berbakti kepada kedua orang tua itu utama. Cuman ada syarat nih, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Iya, jangan sampai kita taat kepada orang tua dengan pemahaman 8 bab sebelumnya, kita tanpa melihat ini dosa atau bukan. Jadi harus kita juga mempertimbangkan dan melihat, kalau saya lakukan ini itu durhaka kepada Allah atau tidak. Iya, sebagai seorang anak harus mempertimbangkan selalu. Karena kalau kita tidak taat kepada orang tua kita, karena itu akan membuat kita durhaka kepada Allah, maka itu tidak dianggap durhaka kepada orang tua. Iya, tidak dianggap durhaka kepada kedua orang tua kalau kita tidak ikut. Disebabkan hal itu posisinya orang tua, sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa kali pertemuan di bab sebelumnya, posisi orang tua adalah setelah haknya Allah. Posisi orang tua adalah setelah haknya Allah. Jangan sampai sekali lagi kita melanggar haknya Allah karena alasan taat orang tua. Makanya beliau sebutkan di sini 3 hadis dengan sanadnya. Hadis pertama ini yang panjang. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz, telah bercerita kepada kami guru kami Muhammad ibn Abdul Aziz. Beliau adalah Ibnul Wasiti dan dianggap thiqah oleh Al-Imam Al-Ijli. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdul Malik ibn Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakr Al-Basri. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami Abdul Malik ibn Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakr Al-Basri. Nama lengkapnya sudah disebutkan, nama lengkapnya. Qala, beliau berkata, laqituhu birramlah, saya berjumpa dengannya di daerah yang bernama Ramlah. Itu sebuah daerah di negeri Syam. Di negeri Syam. Qala, beliau berkata, haddatsani Rashid Abu Muhammad, telah bercerita kepadaku Rashid Abu Muhammad. Itu beliau adalah Ibnu Najih Al-Himmani. Beliau adalah rawi yang salihul hadis, bagus hadisnya. Kemudian beliau berkata, an Syahr ibn Hausyab, dari Syahr ibn Hausyab. Ya, Syahr ibn Hausyab, dia ini adalah sebelumnya budak, kemudian dimerdekakan oleh Asma bintu Yazid. Jadi asalnya budak, tapi menjadi penukil hadis. Qala, beliau berkata, an Ummi Darda,
dari Ummu Darda an Abi Darda, dari Abu Darda, itu seorang istri dari sahabat menukil dari suaminya. Qala, beliau berkata, yaitu Abu Darda, sahabat Nabi yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum. Qala, beliau berkata, ausani Rasulullah bitis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku untuk saya menjaga 9 perkara. Qala, pertama, la tusyrik billahi syai'an. Wasiat pertama, jangan pernah kamu menduakan Allah dengan sesuatu apa. Artinya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, tidak kepada selainmu. Itu maknanya. Dalam seluruh bentuk peribadatan kita, dalam seluruh bentuk penghambaan kamu kepada Allah, jangan pernah duakan Allah. Artinya ikhlaslah dalam seluruh ucapan, perbuatan yang bernilai ibadah yang dicintai oleh Allah, jangan kamu duakan Allah. Karena menduakan Allah dalam beribadah itu membahayakan diri kita sendiri, bukan Allah. Iya, Allah telah katakan di hadits qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wasyirka. Siapa yang melakukan sebuah amalan, apa saja amalan, kemudian dia duakan saya, kata Allah, dengan selain saya, dia niat untuk saya itu, tapi juga untuk selain saya, untuk dilihat oleh orang, untuk disebut oleh orang, untuk didengar oleh orang. Siapa yang melakukan amalan untukku, tapi juga untuk selainku, kata Allah, taraktuhu wa syirka, saya akan meninggalkannya dan sekutunya. Jadi kita akan ditinggalkan kalau kita duakan Allah. Makanya kata Nabi kepada Abu Darda, wasiat pertama, la tusyrik billahi syai'an, jangan kamu menduakan Allah dengan sesuatu apa. Wa in qutti'ta aw hurrikta, masya Allah, walaupun kamu akan dipotong-potong ataupun kamu akan dibakar. Iya. Lihat, ini sudah terbukti dari orang yang dulu, pengikutnya Nabi Musa, para tukang sihir yang beriman itu. Jadi mereka mau melawan Nabi Musa dengan sihirnya. Tapi setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular betulan, sementara mereka tidak jadi ular sebenarnya, cuma mereka hayalkan di pandangan orang, dihayalkan di pandangan orang yang menonton ular. Tapi mereka sendiri melihat itu hanyalah tali-tali. Sementara Musa melemparkan tongkatnya jadi ular betulan. Karena Allah yang menjadikannya sebagai ular. Akhirnya para tukang sihirnya itu sujud kepada Nabi Musa dan beriman. Itu mereka mengakui bahwa itu bukan sihir. Karena tukang sihir tahu kalau itu asli atau sihir. Mereka pun beriman. Maka Fir'aun mengancam untuk memotong-motong mereka. Dan mereka tidak mundur sedikit pun. Mereka dipotong. Kalaupun terjadi seperti itu, kamu akan dipotong kalau kamu tidak mau melakukan syirik, menduakan Allah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dipotong, tapi kita tidak pernah menduakan Allah. Iya, diceritakan oleh Nabi SAW, di orang terdahulu,
Yaitu seorang yang dakhalal jannata bidubat. Masuk surga karena lalat. Masuk surga karena lalat. Ini ya cerita yang paling tentunya bisa dikatakan aneh, masa masuk surga karena lalat. Jadi Nabi ceritakan bahwa marra rajul biqaum, seorang laki-laki lewat di sebuah kelompok orang, sebuah kampung. Yang mana di kampung ini tidak boleh lewat kecuali harus berkurban. Harus ada yang dipersembahkan untuk Tuhannya mereka. Pokoknya kalau kamu lewat tanpa itu tidak boleh. Seorang laki-laki lewat. Penjaga kampung itu untuk lewat jalan itu dia bilang, korek, berkurbanlah. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Ma'in bisyai uqarrib. Saya tidak punya apapun yang bisa saya potong, yang bisa saya sumbang. Penduduk kampung itu bilang, qorib walau dubabah. Berkurbanlah walaupun seekor lalat. Dia langsung bilang, ma uqarribu syai'an li ghairillah. Saya tidak akan pernah mau menyembelih sesuatu apapun untuk selain Allah. Karena kapan dia potong karena selain Allah, syirik. Berarti dia menghambakan diri kepada selain Allah. Karena sembelihan itu hanya milik Allah. Allah yang berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Allah sendiri yang katakan begitu. Katakan kepada Muhammad, sesungguhnya solat, hidupku, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Tidak mau potong, akhirnya dia dipotong. Penduduk kampung masuk surga karena lalat. Tidak mau berkurban lalat, masuk surga. Inilah Nabi berwasiat kepada Abu Darda, jangan kamu syirik. Karena kapan kamu tidak syirik, kamu akan beruntung. Walaupun kamu akan dipotong. Wa in hurrikta, walaupun kamu akan dibakar. Nabi Ibrahim, ketika dia menghancurkan patung yang disembah oleh kaum musyrikin di masanya, dia dilempar ke dalam api dan tidak pernah belum kembali dari ucapannya bahwa saya hanya menyembah Allah. Iya. Jadi kata Nabi, walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar, jangan pernah kamu syirik. Lebih baik mati daripada menghambakan diri kepada selain Allah. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammida wa man tarakaha muta'ammida bari'at minhu dhimmah. Wasiat kedua, jangan pernah sekali-sekali kamu meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Karena siapa yang meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka telah lepas ikatan Islam. Karena orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia yakin dia tidak wajib sholat, kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya, makanya Nabi bilang, jangan pernah kamu meninggalkan sholat secara sengaja. Karena dengan itu berarti kamu keluar dari Islam. Iya. Kata Nabi, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Juga Allah berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Jika mereka bertobat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berarti mereka saudara kalian dalam agama. Berarti kalau tidak salat, tidak keluarkan zakat, maka bukan lagi saudara kita dalam agama. Artinya dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini wasiat yang kedua.
Yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Ini nasihat ketiga. Jangan pernah kamu minum khamar. Khamar definisinya adalah kullu ma yukhamir al-aql. Semua yang menutup akalnya seorang. Itu dibilang khamar. Iya. Semua yang memabukkan. Apapun jenisnya. Tidak dilihat dari bahannya. Tapi kapan memabukkan, maka itu diharamkan. Kata Nabi, jangan pernah kamu minum khamar. Karena itu adalah pintu dari seluruh kejahatan. Orang kalau sudah minum khamar akan zina, akan membunuh. Itu khamar. Akan berjudi. Ini khamar, pintunya kejahatan. Kapan disentuh, maka akan terbuka banyak kejahatan. Makanya kata Nabi, jangan sekali-sekali kamu minum yang namanya khamar. Karena itu adalah pintu untuk segala kerusakan. Ini wasiat, nasihat yang ketiga. Keempat, ini menjadi poin kita. Wa ati' walidaik. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Masya Allah. Taati kedua orang tua. Walaupun dia keduanya memerintahkan kamu untuk keluar dari duniamu, keluar. Tinggalkan duniamu. Ini pentingnya taat kepada kedua orang tua. Dia suruh kita cerai dengan istri kita, cerai. Gak boleh kita pikir panjang, dong, istriku. Iya, sebagian orang rela tinggalkan orang tuanya karena istrinya. Iya, dia kira itu karena istrinya dia ada. Dia kira itu istrinya yang bangun dulu saat dia nangis waktu kecil. Dia kira mungkin perut istrinya yang mengandungnya selama 9 bulan. Padahal seharusnya dia sadar, istrinya itu hanya nikmati hasil. Sudah besar, badan sehat, ya, apalagi sudah punya harta, baru dia datang. Dan jangan sampai itu, ini peringatan Nabi, seorang lupa kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Makanya kata Nabi, taati kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu suruh kamu keluar dari duniamu, keluar. Keluar. Selama itu bukan maksiat kepada Allah. Hanya sekadar masalah dunia. Iya. Karena dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Dan kalau karena dunia yang kita tinggalkan, kita tidak taat kepada orang tua kita, rugi kita. Nanti akan ada judul bab insyaallah, ya, celaka di setelah ini kita nanti akan di pertemuan nanti, ya. Celaka bagi seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya hidup tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Nanti ada judul bab. Di sini adalah harusnya itu kita taat kepada orang tua kita selama bukan maksiat. Bahkan kata Nabi saking besarnya, kalau orang tuamu suruh kamu keluar dari dunia, tinggalkan dunia, lakukan. Lakukan. Iya. Ini tentunya agungnya itu hak kedua orang tua. Makanya nanti ada hadits pendukung setelahnya. Kemudian kata beliau, nasihat berikutnya, wala tunazi'anna wulatal amri. Ini penutup dari 9 nasihat, 9 wasiat. Jangan pernah kamu mencabut ketaatan dari pemimpin. Wa in ra'aita anta walaupun engkau melihat kamulah yang benar, jangan pernah kamu memberontak. Taati pemimpin. Walaupun kamu lihat kamu benar, pemimpinmu salah. Ini peringatan penting, walaupun bukan di poin pembahasan kita malam hari ini. Iya, walaupun pemimpin telah melakukan dolim, maka kedolimannya hanya dia yang bawa dosanya.
Tapi ketika kita berbicara terhadap pemimpin kita di jalan, di warkop, yang dosa siapa? Pertama dapat dosa gibah. Karena dipastikan Pak Prabowo misalnya tidak ridho untuk kita bicarakan di warkop. Itu sudah gibah, satu dosa tak. Yang kedua, dengan itu kita namanya memberontak secara qaul. Namanya kita keluar dari ketaatan pemerintah secara ucapan, lisan tak ngomong. Dan itu bahaya. Nabi bilang jangan. Dan Nabi tidak pernah melarang kecuali itu berbau dosa. Karena memang diperintahkan di Quran untuk taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. 3 disebut, digandengkan. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin. 3 yang wajib kita taat. Bahkan kata Nabi, isma wa ati wa in abadan habasyiyah. Dengar dan taat walaupun yang memimpin kamu itu budak Habasyi, orang Afrika sana, tidak ditahu siapa dia. Dengar dan taat. Ini wasiat penting. Tidak boleh kita keluar dengan dari pemerintah kita dengan ucapan, apalagi dengan perbuatan. Kita pergi ke jalan, pergi memberontak, itu sudah perbuatan. Ditambah lagi ngomong-ngomong, bicara lagi, mencela pemerintah, sudah perbuatan, ucapan. Orang yang seperti itu tidak akan pernah mulia. Kata Nabi, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Siapa yang menghinakan pemimpinnya Allah, karena Allah yang tunjuk itu pemimpin. Biar kita mau, kalau Allah tidak inginkan, tidak mungkin jadi pemimpin. Siapa yang menghinakan pemimpin yang Allah tunjuk di muka bumi ini, maka Allah akan menghinakannya. Lihat saja dalam sejarah, pemberontak tidak pernah dimuliakan. Dari dulu, bahkan sampai saat ini. Lihat saja orang yang banyak bicara mencela pemerintah, hidupnya enak, nyaman. Atau kita lihat dia banyak uangnya? Tidak ada. Ada uangnya, tapi itu uang jin dimakan setan. Uang hasil ucapan yang buruk, itu tidak ada berkahnya. Dia tidak tahu kemana itu uang. Iya. Ini yang harus kita pahami. Makanya Nabi bilang, jangan pernah kamu cabut ketaatanmu dari pemerintah. Walaupun kamu melihat kamu benar, kamu sudah melakukan penelitian ini salah betul dia ini. Saya yang benar. Walaupun tahan lisanmu, tahan dirimu. Iya. Ini kata Nabi. Kemudian berikutnya wala tafrir minaz zahmi. Ini saat perang. Jangan kamu lari dari medan perang. Kalau kita sudah dipanggil untuk berjihad, jangan pernah mundur. Wa in halatta, walaupun kamu akan meninggal. Wa farru ashabuk, teman-temanmu sudah pada lari, maju saja. Hidup mulia, mati syahid. Kalau kita dalam perang. Wa anfiq min tulika ala ahlik, berinfaklah sesuai dengan penghasilanmu kepada istri, keluarga, anak dan istri. Ini terkait dengan menafkahi istri dan anak. Wajib kita nafkahi mereka. Wala tarfa' asaka an ahlik. Jangan pernah kamu angkat cambukmu untuk memukul istrimu. Istri dinafkahi, bukan dipukul. Wa akhifhum, tapi apa yang harus kita lakukan? Wa akhifhum fillah. Kalau mereka melakukan pelanggaran, maka berikan nasihat. Takutilah mereka dengan Allah. Hati-hati kamu, ya kalau kamu tidak mendengar saya, ya kamu akan mendapatkan siksaan Allah. Tugas saya menasehati. Karena kita suami itu serba salah kadang. Kita tidak menasehati, tidak cium bau surga. Kadang juga kita nasehati, istri juga tersinggung. Dianggap saya salah terus. Itu suami, tapi sekarang adalah yang paling penting bagi kita, nasihati saja. Karena kata Nabi, man istar'ahu ra'iyatan
walam yahuthu binasihatin lam yajid raihatal jannah. Ini masalahnya. Siapa yang diberikan sebuah kepemimpinan, kemudian dia tidak barengi dengan nasihat, dia tidak takuti istrinya dengan Allah, tidak dia nasihati, biar deh, celakalah. Nih, dia tidak pernah nasihati. Iya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi suami menasihati istri itu bukan masalah istri juga. Bukan, kita sendiri. Kita ini mau surga. Kalau kita tidak menasehatinya, malah kita tidak cium bau surga. Dari sini pula, ya para istri yang di belakang atau calon istrinya yang belum datang jodohnya, kalau suami tak menasehati, jangan pernah tersinggung. Karena itu tanggung jawabnya. Supaya cium bau surga. Iya. Kalau tidak dinasehati karena istri tidak pernah dengar, malah marah-marah kalau dinasehati, ini masalah di suami. Kasihan kita ini suami. Iya. Bisa-bisa tidak cium bau surga gara-gara dia. Iya, ini anjuran bagi semua suami untuk menasehati istrinya. Jelas kata Allah, fa'iduhunna. Nasihati mereka. Tidak pukul. Itu hal pertama. Kapan dipukul? Kalau durhaka betul. Karena pertama fa'iduhunna, nasihati. Tidak mempan. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Jauhi dia dari tempat tidur. Kalau memang di tempat tidur yang sama, ya kita pinggir sini, dia pinggir sana. Kalau itu memberikan pengaruh. Kalau istri kita juga malah bahagia kita jauhi. Jangan kita lakukan. Cuma itu. Kita yang capek. Itu tahap kedua. Kapan memukul? Setelahnya. Kalau tidak mau, tidak mempan juga itu. Wadribuhunna. Baru pukul mereka. Karena itu sudah dengan hak. Kalau kita sudah nasihati. Sudah dijauhi di tempat tidur. Tidak berubah-berubah juga. Maka pukul mereka. Tapi pukulan yang tidak membekas. Jadi jangan pukul berbekas tangan tak. Pukulan yang tidak membekas. Ini hadits yang beliau sampaikan di hadits pertama di bab ini. Ya, mungkin ini yang bisa kita baca. Sisa 2 hadits lagi insyaallah kita baca di pertemuan depan. Insyaallah. Kita lihat pertanyaan, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa hukum mengatakan atau menjuluki seorang laki-laki yang memiliki gebetan cewek yang banyak yang dengan sebutan laki-laki buaya? Iya. Tidak boleh. Tidak boleh kita memberikan gelar kepada seorang dengan gelar-gelar yang tidak baik. Iya, tidak boleh. Kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menggelari dengan lakop-lakop, gelar-gelar yang buruk. Ini kan laki-laki buaya, buruk atau mantap itu? Iya, itu tidak buruk. Oh, tidak bagus. Itu gelar tidak bagus, tidak boleh. Kita diharamkan di Quran, dilarang. Dilarang untuk menggelari teman kita dengan gelar yang tidak bagus. Boleh seperti itu, tapi hanya sekedar untuk mengenal. Misalnya banyak sekali yang namanya Ibrahim. Tapi ada Ibrahim 1 pincang. Ibrahim 1 buta. Boleh kita kasih gelar. Ibrahim al-A'raj. Ibrahim yang pincang. Itu hanya untuk mengenal. Bukan untuk menggelarinya karena gelar yang tidak baik. Jadi kalau untuk mengenal, tidak masalah itu tadi. Ibrahim yang mana? Itu si buaya. Tidak apa-apa. Iya, itu untuk mengenal saja. Tapi untuk menggelari tanpa itu tidak dibolehkan. Ini kan asalnya tidak boleh. Kemudian boleh hanya sekedar mengenal. Wallahu a'lam.
Ini ada pertanyaan, bismillah, pertanyaan mengenai hadits tadi. Ketika kita dipaksa untuk menduhurkai Allah. Dan jikalau kita tidak menurutinya, diri kita akan terancam. Pertanyaan saya, yang mana lebih utama? Kita mengikuti perintahnya dengan hati mengingkari, atau kita tetap kokoh di atas kebenaran meskipun nyawa adalah taruhannya. Saya kira sudah jelas. Walaupun kamu akan dipotong-potong, tidak boleh durhaka kepada Allah. Tidak boleh durhaka kepada Allah. Walaupun nyawa taruhan. Iya, karena dia hanya memotong kita, mengakhiri kehidupan dunia. Hanya mengakhiri kehidupan dunia. Kita akan melanjutkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Di kuburan kita dilapangkan sejauh mata memandang. Tempat duduk kita di surga diperlihatkan. Dibukakan pintunya sehingga datang baunya surga. Sampai kita bilang kepada Allah, aqimis sa'ah, bangkitkan hari kiamat. Jadi itu hanya sekedar memotong dan menghabisi kita di kehidupan dunia. Kita maju di kehidupan akhirat. Kita meninggal karena taat kepada Allah. Allah. Itu tentunya ya pilihan yang harus dipilih seperti yang Nabi katakan tadi. Wallahu a'lam. Apakah mengidolakan seorang termasuk syirik? Tergantung. Kalau kita mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah, seperti cintanya orang-orang musyrikin dulu, syirik. Itu syirik. Tapi kalau hanya sekedar mengidolakan saja, maka tentunya kita tetap berhati-hati. Karena seorang itu bersama yang dia akan cinta. Kata Nabi SAW, ketika datang seorang kepadanya, menanyakan kapan hari kiamat, maka Nabi berkata kepadanya, apa yang kamu siap? Dia bilang, saya tidak menyiapkan banyak sholat, banyak puasa, tidak. Tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Kata Nabi kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cinta. Jadi hati-hati mencintai orang. Walaupun itu tidak sampai syirik, tapi lihat siapa yang kita cintai. Karena kita akan bersama dengannya. Kita akan bersama dengannya di hari kiamat. Walaupun kita tidak beramal dengan amalannya. Tapi kita akan bersamanya. Jadi sekali lagi hati-hati. Walaupun bukan syirik dalam pertanyaan kita tadi. Walaupun. Ya, tapi Nabi telah mengatakan seorang akan bersama dengan yang dia cintai. Di hari kiamat. Apakah boleh Ustaz berdoa setelah sholat duha? Boleh. Orang itu boleh berdoa kapan saja, di mana saja. Ya, setelah sholat duha, setelah sholat apapun boleh dia berdoa. Kapan dia diberikan taufik untuk berdoa, dia berdoa. Dia berdoa. Mengapa ada dikisahkan sahabat yang terdengar suara injakan sandalnya di surga, sedangkan seorang dihisab ketika hari kiamat telah terjadi? Ini mungkin salah paham saja sedikit. Ini bukan masalah hisab. Iya. Jadi kalau didengar suara sandalnya di surga, bukan berarti tidak dihisab. Tetap dihisab. Kecuali masuk dalam 70.000 golongan yang tanpa adab, tanpa hisab. Yang masuk surga. Yaitu yang Nabi sebutkan, humul ladina la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang yang tidak pernah pemali. Yang pemali itu banyak bentuknya. Dengar burhan itu di atas rumahnya. Ada yang meninggal ini. Iya. Injak kucing paling banyak ini ya. Celaka.
Iya, ini namanya pemaling. Orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, cirinya tidak melakukan tatayur. Wala tahun, mereka tidak berobat dengan menggunakan besi panas. Terakhir ciri-cirinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang selalu hanya bertawakal kepada Allah, tidak pernah bersandar kepada sebab yang dia lakukan. Dia lakukan sebab, hasilnya Allah saja. Iya, ini ciri orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Selain itu pasti dihisab. Iya, karena kita semua ini tidak akan bergeser kaki kita nanti di hari kiamat sampai ditanya tentang umur, di mana kita habiskan, masa kuat, di mana kita usangkan, harta, di mana kita dapat, di mana kita infakkan, kita belanjakan di mana, ilmu, bagaimana amalan kita terkait dengan apa yang kita tahu. Iya, ini tidak akan semua orang. Jadi belum tentu dibilang sudah didengar di surga, kemudian langsung kita bilang tidak dihisab. Tidak. Iya. Dihisab tetap. Kecuali masuk dalam 70.000 golongan tadi. Wallahualam. Ustaz, bolehkah membaca surah Al-Fatihah saja dalam sholat? Dalam sholat sunnah rawatib? Boleh. Iya. Karena kan di sholat wajib pun kita membaca Al-Fatihah saja. Sah. Karena Nabi SAW bersabda, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah itu sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah sunnah. Bagi orang yang sholat sendiri atau orang yang sholat berjamaah tapi sir di rakaat pertama dan kedua. Adapun bagi orang yang sholat jahriyah bersama imam, maka dia hanya baca Al-Fatihah saja. Tidak baca surat setelah Al-Fatihah. Ustaz, suami saya kalau marah suka mengucapkan kata ingin meninggalkan saya. Pertanyaan, apakah ini termasuk jatuh talak dengan ucapan itu? Ingin ya? Gimana itu dia contohnya? Baru ingin. Ingin itu kan niat ya. Tapi dia bilang ucapkan. Berarti dia ngomong, kutinggalkan kau itu. Oh begitu. Nah, kita tahu itu bukan itu Bapak. Alhamdulillah. Kenapa kita nyambung sekali ini dengan pertanyaan? Iya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Kalau dia yang ngomong, marah, saya akan tinggalkan kamu, bisa begitu. Apakah itu jatuh talak atau tidak? Iya. Ada yang memasukkan itu talak, tapi dengan kinayah. Talak tapi tidak jelas diucapkan. Iya, talak tidak jelas diucapkan. Walaupun ini lebih ringan daripada dia bilang keluar kamu dari sini. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Kalau itu sudah pasti talak. Itu sudah jatuh talak satu. Kalau dia usir istrinya. Tapi kalau dia yang bilang ini ihtimal. Tidak terlalu jelas. Bisa talak, bisa juga tidak. Yang jelas seorang harus berhati-hati dalam mengucapkan hal-hal yang seperti ini. Kalau ini keluar dalam keadaan dia tidak sadar, sudah marah sekali, sudah dongkol sekali otaknya. Iya, jengkel sekali. Dia ucapkan itu tanpa sadar, tidak dianggap. Tidak dianggap. Tapi kalau dia ucapkan selalu begitu, padahal masih sadar-sadar saja, maka itu bisa jatuh dalam talak. Bisa jatuh dalam talak. Seorang jelas harus berhati-hati mengucapkan hal yang seperti ini. Jangan membantu setan. Kata Nabi SAW, la yafruqu mu'min muslim muslimah in kariha minha khuluqan radiya biha. Jangan seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka dia akan ridho di yang lain dari akhlaknya istri. Kan tidak mungkin istri kita itu semuanya jelek. Iya, enggak. Pasti ada baiknya. Makanya Allah berfirman, asa an takrahu syai'an. Iya, bisa saja kalian membenci sesuatu.
tapi Allah jadikan pada sesuatu yang kamu benci itu baik. Baik. Bisa jadi begitu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menyuntik hidung supaya mancung, tapi tidak permanen? Permanen. Iya, tidak boleh. Kalau hidung tak sudah bagus, hanya pesek saja, tidak boleh disuntik. Tidak diperbolehkan. Tidak boleh merubah. Yang boleh itu kalau itu cacat. Kalau itu cacat. Iya, misalnya hidung kita kecil sebelah. Boleh ditambah dagingnya supaya sama. Kan asalnya hidung itu sama antara kiri dan kanan. Kemudian tiba-tiba kecil sebelahnya. Boleh kita tambah. Itu namanya karena cacat. Boleh. Adapun sudah bagus, itulah yang cocok untuk kita. Iya, itulah yang cocok untuk kita. Kalau kita ubah nanti kita menyesal karena kita sendiri yang mengubahnya. Allah sudah tahu yang cocok kita seperti itu. Ya, jelas apapun yang Allah ciptakan dengan sudah sempurna, tidak boleh kita ubah. Tidak boleh kita ubah. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh seorang mengubah ciptaannya Allah. Kalau memang itu sudah bagus. Apa hukum kalau sementara kita sholat, ada perasaan buang angin, tetapi tidak bunyi, dan tidak bau? Dan bau mungkin atau gimana ini? Apa kita harus mengulang sholat kalau hanya perasaan? Kata Nabi, ketika ditanya oleh seorang, ada seorang dihayalkan bahwa dia telah kentut. Maka kata Nabi kepadanya, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan keluar dari sholat sampai dia mencium bau. Ya, atau dia dengar bunyi. Pokoknya selama tidak ada bau, tidak ada bunyi, sholat saja. Ya, karena bisa saja itu setan yang meniup, mohon maaf, pantat. Itu kerjaannya dia itu, orang paling sibuk. Dia datang ke kita, dia urut-urut perut, sehingga kita merasa kentut. Dia datang, dia tiup lubang pantat. Itu di tempat-tempat kotor. Jadi pokoknya kalau kita tidak cium bau, tidak juga dengar ada suara, tidak batal. Sholat saja. Sholat saja, tidak batal sholatnya, tidak perlu diulang. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap saya sebagai anak yang dilarang pergi kajian orang tua karena mendengar hal-hal yang tidak benar dari orang lain? Iya, kalau kita dilarang, tidak ada masalah. Kita tidak pergi kajian, apalagi sekarang dengar online, nanti akan datang haditsnya. Iya, bagaimana kalau orang tua kita menangis kalau kita pergi melakukan ibadah seperti kajian atau jihad? Nanti ada haditsnya insya Allah di kedua dan ketiga. Nanti insya Allah kita akan datang ini. Iya, kita tidak apa-apa. Kita kasih senang dulu orang tua, jelaskan dulu baik-baik bahwa tidak seperti yang orang lain bilang. Kita jelaskan, pahamkan. Iya. Itu nanti akan datang insya Allah. Apakah saya berdosa ketika pergi kajian meskipun dilarang oleh orang tua saya dan saya serta istri saya berbohong kepada kedua orang tua bahwa kami sudah tidak kajian? Iya, enggak usah berbohong begitu. Cuman boleh kita namanya tauriah itu kita samarkan. Misalnya kita izin pergi makan. Ya, tapi ternyata kajian sambil jalan. Jadi kalau ditanya kemana, makan. Ya kita pergi makan betul. Begitu, itu dibolehkan. Iya. Adapun kita bilang sudah tidak kajian lagi, jangan. Tidak. Lebih baik kita ucapkan terus terang, insya Allah. Ya bisa saja kalau kita terus istiqomah begitu, orang tua kita nanti akan dilembutkan hatinya. Karena seorang itu kan dilihat bagaimana kesungguh-sungguhannya. Akan dilihat bagaimana kesungguh-sungguhannya. Banyak dari orang terdahulu karena kesungguh-sungguhannya menahan penderitaan yang dia dapatkan dalam keimanannya, keislamannya, akhirnya orang dekatnya masuk Islam. Lihat saudarinya Umar ibn Khattab. Dia masuk Islam, Umar belum masuk Islam. Saat ditahu
dipukul oleh Umar, suaminya disiksa oleh Umar, tapi dia tidak berubah. Iya, akhirnya hatinya Umar malah yang berubah. Dia minta, kasih saya itu apa yang kamu baca tadi, yang sebelum Umar datang. Dia bilang, tidak boleh kamu baca itu tidak cocok untuk orang musyrik seperti kamu najis. Maka dia bacakan kepada saudaranya. Itu waktu itu surat Toha. Dia bacakan awal-awalnya. Umar malah langsung bilang, bagus ini ucapan. Jadi dia karena tidak tahu. Orang tua tak juga itu begitu. Semua orang karena tidak tahu saja. Tidak tahu. Kalau seandainya mereka tahu bahwa di kajian itu banyak sekali ternyata yang kita bisa dapatkan. Sudah dapat ilmu, orang kajian itu mudah dunianya. Karena ada di masa Nabi orang mengeluh, saudaranya pergi belajar terus sementara dia bekerja. Nabi berkata kepadanya, la'allaka turzaqu bih. Kamu itu diberi rezeki dimudahkan karena itu saudaramu yang belajar. Jadi itu harus dipahami. Mungkin dia tidak paham. Kalau dia tahu apa yang kita dapatkan, dia akan datang juga seperti kita. Seperti itu saja. Sabar saja di atas hal itu. Jujur saja, terus terang, tidak ada masalah. Bisa saja nanti dia berubahkan hatinya, ada di tangan Allah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Dua lagi, tapi tidak masalah. Ada pertanyaan, halal ke telur buaya? Tidak ada ke telur lain. Tapi halal. Telur buaya halal. Jadi silakan makan. Jangan telurnya, buayanya halal. Buaya air banyak, bukan buaya darat. Buaya air halal dimakan buayanya, telurnya juga halal. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.